Guys, hari ini aku mau kontrol kawat gigi. Ini udah 2 bulan gak dikontrol karena kan lagi ada virus corona gitu. Terus hari ini terpaksa harus dikontrol. Ikutin terus. Nanti setelah aku pulang dari sana, setelah aku udah ganti karet dan kawatnya, aku bakal jelasin untuk pengalaman, harga, terus proses pemasangan kawat gigi ini. Mumpung aku baru 2 bulan, jadi aku masih bisa sharing ke kalian. Nah, hai guys, sekarang aku udah pulang, aku udah di rumah, dan sekarang aku bakal ceritain alasan, proses, dan berapa lama aku pakai behel. By the way, ini aku udah ganti karet jadi warna ungu. Sebelumnya itu tadi warna Tosca. Oke, pertama-tama alasan aku pakai behel. Nah, itu of course karena gigi aku berantakan, bisa kalian lihat dari samping. Ini maju, terus yang bawah juga rahang aku tuh miring nih. Jadi kalaupun ngunyah cuma bisa di sebelah sini, di sebelah sininya nggak bisa. Selain itu juga karena gigi aku yang di belakang itu nggak bisa numbuh, dia tuh mau numbuh cuman ada gigi lain, jadi harus digeser. Nah, prosesnya buat aku itu lumayan lama banget karena aku dari konsulnya itu di bulan November, terus dipasangnya itu di bulan Maret. Itu cukup lama banget, dan menurut aku sempat mikir kayak, ini gue ditipu gak sih gitu sampai selama ini. Ternyata emang setiap dokter itu beda-beda dia nanganinnya. Kayak misalnya kalau kita ke dokter lain mungkin sama dia hari pertama konsul langsung dicetak, dipasang gitu. Tapi kalau di tempat aku, di dokter aku, pertama konsultasi itu emang bener-bener pertama dicetak terus nggak langsung pasang. Jadi kalau prinsip dokterku itu dia mau gigiku tuh beres dulu, kayak misalnya yang bolong-bolong harus ditambal dulu, terus yang perlu dicabut dulu, jadi dirapin dulu, setelah itu baru bisa dipasang kayak gini. Ini aku harus dicabut dulu 4 gigi, 1, 2, 3, 4 di belakang. Terus selain dicabut ini, aku tuh waktu di ronsen itu harus cabut gigi belakang aku, gigi geraham. Itu tuh jadi gigi aku kan harusnya berdiri begini. Nah, yang gerahamnya itu dia malah nyamping, kayak ngedorong gigi yang satu lagi. Jadi itu harus dicabut. Nah, aku kira cabutnya itu cabut biasa, tapi nggak bisa karena kalau cabut gigi geraham itu emang harus operasi kecil gitu, dan biayanya juga cukup mahal. Oke, ngomongin biaya, pertama konsultasi itu nggak pakai biaya. Kedua, untuk tambal-tambalnya itu, nambal giginya, kalau giginya tambalannya kecil itu cuma 300.000. Terus kalau tambalan gede itu 600 ribuan. Menurut aku itu cukup mahal. Terus kalau misalnya cabut gigi kayak yang ini, itu satu giginya itu 300.000. Nah, kalau misalnya gigi yang geraham yang belakang yang aku bilang harus dioperasi kecil, itu aku kena waktu itu 3 juta. Jadi selama November ke Maret itu aku cuma bolak-balik untuk tambal gigi, terus untuk cabut gigi, karena cabutnya itu kan nggak bisa sekaligus, kayak nunggu minggu ini cabut yang ini, pertemuan berikutnya cabut yang ini, terus pertemuan berikutnya lagi cabut yang ini gitu. Nah, akhirnya di bulan Maret aku mendapatkan
kawat gigiku, dan itu cuma dipasang yang atas aja, yang bawahnya belum. Aku tanya kenapa, karena takut nggak bisa ngunyah kan, nyeri. Soalnya ini dicabut, ini dicabut, ini dicabut, rasanya sakit banget. Dan dipasang di atas aja waktu itu lumayan agak nyeri. Jadi yang bawah juga alhamdulillah sih emang nggak langsung dipasang di pertemuan berikutnya. Nah, di sini aku mau kasih saran buat kalian yang mau masang behel itu, usahakan kalian udah tahu budgetnya, karena sebenarnya aku pun merasa terjebak gitu pas pasang behel. Pertama-tama emang aku lihat iklannya di Instagram, mereka bisa dikredit pakai kredivo. Terus aku cari tahu, aku isi form gitu di webnya. Terus aku ditelepon tiba-tiba hari itu juga, sore itu juga. Emang pelayanannya bagus, agak cepet gitu. Nah, setelah ditelepon ternyata aku dibuat jadwal untuk ketemu kira-kira di minggu depan gitu. Nah, setelah udah dijadwalkan baru aku konsultasi. Ternyata tidak semurah yang kita bayangkan. Yang pertama-tama emang katanya 2 juta. Terus habis itu ternyata itu 2 juta cuma kawat behelnya aja. Kalau aku hitung-hitung, aku itu hampir habis tuh 20 jutaan. Ternyata baru 3 bulan ini. Karena ada perawatan sebelumnya gitu yang emang kata dokterku harus dilakukan sebelum aku pasang. Jadi aku harus ngelakuin itu. Sebelumnya aku merasa terjebak, itu kayak tadinya aku sama dokter yang biasa, dokter S1. Ternyata aku dioper ke dokter spesialis. Sebenarnya aku dibuat pilihan sih, kayak misalnya mau ke dokter biasa atau dokter spesialis. Tapi kalau misalnya dokter biasa itu bilang ke aku, sebenarnya saya belum pernah nanganin kasus yang kayak gini, kayak rahang miring terus kayak beda gitu kasus gigi aku. Jadi harus banget dioper ke dokter spesialis orto, dan ternyata itu biayanya nambah lagi. Jadi untuk behelnya doang, jadi padahal itu cuma behel metal gini, lumayan. Untuk kontrolnya per bulan itu 200 ribuan. So sad. Sebenarnya aku menyesal, tapi mau gimana lagi gitu, daripada aku salah pilih ke ahli gigi gitu misalnya, terus ke dokter yang salah. Tapi alhamdulillah sih aku ngerasa nggak kecewanya itu karena baru beberapa bulan itu udah ada perubahannya gitu, kayak ini udah mulai geser ke sini juga udah mulai geser, udah nggak numpuk lagi. Jadi kayak it's okay, nggak apa deh. Oke, gitu aja ceritaku tentang behel kali ini. Insya Allah nanti kalau udah beberapa bulan ke depan udah ada perubahannya, aku bakal ngomong lagi di vlog tentang kawat gigi berikutnya. Buat teman-teman jangan lupa untuk di subscribe channel aku, di like, dan komen juga boleh untuk tanya-tanya tentang kawat gigi lebih lanjut. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.